Selamat pagi Bapak, perkenalkan Mas Satria. Untuk minggu kali ini Bapak siapa namanya? Bapak Tio. Bapak Tio. Baik Bapak, umur berapa? 35. 35. Pekerjaan apa Pak? Pedagang sayuran. Pekerjaan sayuran. Iya. Baik Bapak, apakah ada yang bisa saya bantu? Ini dok, saya sakit perut di bagian kanan bawah dok. Sakit perut di kanan bawah ya Pak ya? Sejak kapan darinya? 3 hari yang lalu rasanya. Udah 3 hari. Iya. Itu sejak di rumah sakit berarti Pak ya 3 harinya. Iya. Lalu Bapak riwayat buang air besarnya bagaimana? Kapan terakhir? 3 hari lalu juga. 3 hari lalu juga. Ada mungkin Pak merasakan demam Pak beberapa hari ini? Iya, sama juga 3 hari yang lalu juga. 3 hari lalu juga. Iya. Untuk buang air kecil bagaimana? Apakah warnanya ada perubahan atau mungkin ada nyeri saat kencing? Enggak dok, sama kayak kencing biasa. Biasa aja nggak ada nyeri. Ada darah nggak di Iya, air ada. kecil? Tidak ada juga. Iya. Bapak apakah ada mual muntah mungkin akhir ini? Iya, ada. Saya sering mual muntah kayaknya 5 kali sehari bisa dok. Sampai 5 kali sehari Sampai tadi. 5 kali. Baik Bapak, menanggapi keluhan Bapak tadi, saya kalau pemeriksaan untuk mengetahui adanya abnormalitas ataupun penyebab dari keluhan yang Bapak alami seperti itu. Nanti Ya. mungkin diperlukan adanya penekanan, pendengaran dan juga pengetukan pada bagian perut Bapak, dan mungkin itu akan menimbulkan perasaan kurang nyaman. Nanti Bapak diperlukan untuk buka pakaian atasnya, apakah bersedia? Bersedia. Baik Bapak bisa berbaring di desk, saya akan menunjukkan dulu Pak ya. Oke. Baik Pak, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui dari kondisi organ dan juga tubuh Bapak. Jadi Pak mohon relax saja, tenang, jangan tegang. Masih jadi perut kanan bawahnya? Sekarang masih masih ya. Bisa tekuk kakinya Pak? Aduh. Pelan-pelan ya Pak ya. Tekuk Pak. Oke, ya. Baik, di sini Bapak selama pemeriksaan saya akan melakukan beberapa pengetukan. Nanti kalau misalnya ada dasarnya di aturannya mau saya sampaikan ya Pak ya. Iya. Pertama, saya akan melakukan tindakan pemeriksaan atau penglihatan pada bagian perut Bapak. Baik, di sini saya menemukan adanya perubahan warna, jaringan parut ataupun abnormalitas dan juga tanda-tanda inflamasi dari bagian perut Bapak. Dan temukan juga adanya herniasi ataupun caput medusa pada bagian umbilikus, tidak ada penonjolan, pembesaran organ ataupun abnormalitas lainnya. Di sini saya juga tidak menemukan adanya pulsasi ataupun denyutan pada bagian abdomen Bapak, dan juga saya menemukan adanya penonjolan-penonjolan ataupun tumor seperti itu. Oke. Selanjutnya saya akan melakukan pendengaran pada bagian perut Bapak. Mohon maaf Pak, bisa diturunkan sedikit bagian bawahnya? Oke, sebentar. Nah. Saya akan melakukan pendengaran di 4 kuadran dari abdomen pasien. Dari pendengaran yang saya lakukan tadi, saya tidak menemukan adanya abnormalitas dari suara di bagian perut Bapak, di mana tidak menemukan adanya bunyi bruits ataupun adanya bunyi-bunyi abnormal seperti melekson ataupun berritmi. Selanjutnya, saya juga tidak menemukan adanya bising usus yang meningkat, di mana bising usus normal dalam rentangan 5-34 kali seperti itu. Dan juga di sini saya tidak menemukan adanya bunyi-bunyi abnormalitas seperti bunyi pulsasi seperti itu. Baik Pak, selanjutnya sekarang pemeriksaan yaitu pemeriksaan penekanan dan juga pengetukan pada area perut Bapak seperti itu. Apabila dari sendiri atau kenyangan disampaikan ya Pak ya? Iya. Dari sendiri Pak? Tidak. Dari sendiri? Tidak. Dari sendiri? Ada dikit. Dari sendiri? Ya, lumayan. Selanjutnya saya akan melakukan penekanan di 4 kuadran abdomen. Apakah dari sendiri Pak? Sebelum
Apa ada rasa nyeri? Udah ya. Ada rasa nyeri? Ya, makin sakit. Oh iya, baik Pak. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan ASI-tes untuk mengetahui ada tidaknya abnormalitas berupa penumpukan cairan pada rongga perut Bapak. Seperti Pak ya. Penentukan dilakukan dari area umbilikus pasien hingga ke lateral untuk mengetahui adanya perubahan suara dari penentukan. Bisa berbaring ke arah sana, Pak? Baik, siapa ya? Iya. Baik, Pak, bisa kembali ke posisi semula. Baik, di sini saya tidak menemukan adanya penumpukan cairan, Pak ya, di mana dari bunyi pengetukan itu terdengar timpani tanpa adanya perubahan ke suara peka seperti itu. Iya. Selanjutnya, saya akan memeriksa berupa pemeriksaan tes undulasi untuk mengetahui adanya gelombang cairan pada rongga perut Bapak yang teraba seperti itu. Bapak bisa mohon tangannya posisikan seperti ini. Oh iya. Selanjutnya, saya akan melakukan penekanan menggunakan dua tangan, di mana satu tangan akan melakukan penekanan dan satu tangannya lagi akan melakukan penahanan. Ini sih Pak ya. Iya. Begitu juga yang sebaliknya. Baik, saya tidak merasakan adanya gelombang cairan yang teraba ya Pak ya. Bisa kembali diposisikan. Pemeriksaan lapisan Pak ya untuk mengetahui tidaknya kelainan pada organ lain. Pemeriksaan pertama, saya akan melakukan pemeriksaan lapisan, di mana untuk mengetahui adanya penyakit kolesistisis akut. Pertama, dilakukan penekanan pada hipokondrium kanan. Bisa tarik nafas Pak. Apakah ada rasa nyeri? Tidak. Baik, saya hembuskan ya Pak ya. Saya akan melakukan pemeriksaan yaitu neck Barney, di mana melakukan penekanan pada sepertiga lateral dari garis imajiner dari umbilikus ke sias. Jadi sekitar sini akan saya tekan. Jika ada rasa nyeri mohon sampaikan ya Pak ya. Apakah ada rasa nyeri? Ada. Apakah ada rasa nyeri? Ada. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan itu coughing sign dan juga rebound tendency secara bersamaan. Apabila ada rasa nyeri, saya sampaikan ya Pak ya. Apakah ada rasa nyeri Pak di perut kanan? Ya sedikit. Apakah ada rasa nyeri? Ya lumayan. Baik Pak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan psoas sign, di mana akan melakukan penekanan dari kaki Bapak. Bapak bisa diluruskan Pak kakinya. Nah, selanjutnya Bapak mohon mengangkat kakinya tanpa menekuk lutut Pak ya. Oke. Dan saya akan menahan. Jika ada rasa nyeri, saya sampaikan. Iya. Saya angkat Pak. Apakah ada rasa nyeri? Ada sedikit. Saya turunkan ya Pak ya. Selanjutnya saya akan memeriksa pemeriksaan obturator sign, di mana akan melakukan internal rotasi dari kaki pasien. Misi Pak ya, bisa tekuk Pak, diangkat. Apakah ada rasa nyeri? Tidak. Oh ya. Bisa turunkan Pak kakinya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan spesial tes yang terakhir, yaitu cuff test. Bapak bisa seperti pura-pura batuk seperti itu Pak? Ya. Apakah ada rasa nyeri di perut kanan bawah? Ada sedikit tapi. Oh iya. Baik Bapak, di sini untuk pemeriksaan spesial tesnya sudah selesai. Akan selanjutkan ke pemeriksaan rectal torture atau colok dubur seperti itu Pak ya. Nanti prosedurnya adalah melakukan penekanan pada bagian dubur Bapak ataupun anus Bapak seperti itu, dimana mungkin menimbulkan perasaan kurang nyaman ataupun nyeri. Jadi Pak mohon nanti ditahan dan disampaikan jika ada nyeri seperti itu. Nah, nanti Bapak posisi badannya bisa miring ke samping Pak. Oke. Nanti kakinya mohon tekuk hingga menyentuh dada Pak, keduanya. Iya. Lalu bisa tangannya memeluk dari kakinya. Oke. Bisa sampai menyentuh dada Pak. Bisa lebih didekatkan lagi. Baik Pak, saya akan mulai pemeriksaannya Pak ya. Baik, sebelum saya melakukan pemeriksaan rectal torture ataupun colok dubur, saya akan menggunakan handscoon terlebih dahulu. Menggunakan handscoon steril. Baik, di sini sudah. Selanjutnya menggunakan handscoon yang satunya. Jika sudah terpakai, maka letakkan lubrikan ataupun pelumas pada jari kanan yang akan digunakan untuk memeriksa rectal torture. Nah, baik, setelah lubrikan sudah diletakkan pada jari, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan rectal torture.
Dengan pertama dibuka terlebih dahulu sedikit untuk lubang pantul pasien, lalu dimasukkan jari. Nah, setelah sudah dilakukan palpasi secara dengan jarum jam. Ibu, mohon maaf Pak, apakah ada rasa nyeri? Apakah ada rasa nyeri? Nyeri Bu ya, apa ya? Jadi sini pasien merasakan nyeri pada arah jarum jam sekitar jam 9 hingga jam 11. Selanjutnya pemeriksaan sudah selesai, handscreen dibuka dan diletakkan pada tempat dekontaminasi. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan cuci tangan menggunakan 6 langkah. Dan dikeringkan. Baik Bapak, untuk pemeriksaan sudah selesai. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk kerjasamanya dalam pemeriksaan tadi. Untuk pemeriksaan, saya menemukan adanya tanda-tanda positif nyeri pada pemeriksaan spesialitas untuk appendicitis, yaitu aortus buntu lebih tepatnya, di mana Bapak merasakan nyeri di perut kanan bawah pada pemeriksaan tekanan pada perut seperti pada McBurney sign, Dumpy sign, Lobster Rebound tenderness, dan juga pada psoas dan juga obturator sign seperti itu. Nah, untuk tindakan lebih lanjut, di sini saya akan menuju Bapak ke dokter spesialis bedah untuk memberikan penanganan yang bisa lebih lanjut. Apakah Bapak ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Semoga lekas sembuh ya Pak ya.